miskin, jalur PMDP, semuanya kok pakai nilai rapor. Nah, perbedaannya di sini, ya. Kalau jalur umum, maka pendaftar tidak dibatasi oleh siswa SMA, MA, atau SMK yang lulus di tahun ini. Jadi untuk jalur umum, seluruh lulusan ataupun yang belum lulus dari SMA, MA, SMK itu boleh mendaftar. Gitu ya. Jadi yang lulus tahun ini nanti maupun tahun lulus yang tahun sebelumnya boleh mendaftar. Yang dibatasi hanya masalah umur. Jadi kalau pada jalur umum ini nanti kita batasi umurnya sampai 27 tahun pada tahun ini ya, pada tahun ini. Apakah dia nanti tahun ini ulang tahunnya baru September, ya tidak apa-apa, tetap aja itu dihitung sudah 27 tahun gitu. Jadi kalau lebih dari itu berarti dia sudah tidak bisa mendaftar gitu. Nah, terus kalau jalur keluarga miskin apa? Wong sama-sama menggunakan nilai rapor. Nah, bedanya kalau pada jalur keluarga miskin nanti ditambahkan dengan syarat bahwa peserta itu berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satunya apa? Dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, ya. Terus kemudian melampirkan KIP kuliah apabila pendaftar itu memiliki. Tetapi apabila pendaftar tidak memiliki KIP kuliah, maka tidak mengapa, bisa dibuktikan dengan SKTM. Terus kemudian melampirkan persyaratan-persyaratan administrasi yang lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah jalur yang sekarang dibuka di Poltekkes Surakarta, adalah jalur seleksi mandiri dan yang berupa jalur umum dan jalur keluarga. Oke. Sedangkan untuk jalur seleksi nasional ini karena penyelenggaranya langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusdik BPSDMK, maka nanti jadwal dan ketentuannya kita mengikuti dari pusat yang sampai sekarang ini juga belum turun untuk ketentuan. Ya, maka pada brosur kalau kalian lihat semuanya, di situ akan muncul bahwa PMDP dan SIMAMA ini masih tertulis hanya pelaksanaan di bulannya saja, Februari sampai April 2020. Nah, terus kemudian ini ada lagi satu jalur, yaitu jalur SIMAMA. Apa ini jalur SIMAMA? Jalur SIMAMA itu adalah jalur seleksi Sipenmaru bersama yang menggunakan mekanisme seleksi dengan penilaian berdasarkan hasil uji komputer based, ya, atau komputer based test, atau disebutnya dengan uji CPT, yang kemarin juga sudah kita laksanakan di Poltekkes Surakarta, dan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia secara serentak. Waktunya sama, jamnya sama, kemudian ketentuannya sama. Nah, perbedaannya apa? Nanti kalau jalur SIMAMA ini, serta yang dari luar wilayah kota Surakarta itu bisa mendaftar melalui Poltekkes yang terdekat. Itu untuk jalur SIMAMA. Yang sekarang itu dibuka adalah jalur seleksi mandiri, maka monggo silahkan bagi peserta yang sekarang menduduki di kelas kelas 12 ataupun yang lulus di tahun sebelumnya bisa langsung mulai mendaftar di jalur umum maupun jalur keluarga, gitu ya. Nah, itu adalah sekilas tentang Sipenmaru yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sekarang kita akan mengulas tentang program studi nih. Program studi apa saja yang ada di Poltekkes Surakarta? Poltekkes Kemenkes Surakarta ini kita mempunyai beberapa jurusan, ya. Ada jurusan keperawatan, ada jurusan terapi wicara, ada jurusan akupuntur, ada jurusan terapi okupasi, ada jurusan ortotik prostetik, ada jurusan fisioterapi, ada jurusan kebidanan, jurusan anafarma, jurusan farmasi, dan jurusan jamu. Jadi ada 10 jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, masing-masing jurusan itu ada yang sudah mempunyai program studi diploma 3 dan diploma 4, ada juga yang program diploma 3, terus program diploma 4 sarjana terapan berlanjut profesi seperti keperawatan
terus kemudian kebidanan dan fisioterapi. Itu jadi langsung setelah selesai sarjana terapan, nanti mahasiswa akan berlanjut ke profesi, sehingga lulus dari Poltekkes Surakarta ini, mahasiswa sudah mempunyai gelar profesi. Kalau di keperawatan itu nurse, kalau di kebidanan itu profesi bidan, kalau di fisioterapi nanti profesi fisioterapi. Tapi ada 3 jurusan yang sementara ini program studinya masih pada diploma 3, yaitu ada jurusan Anafarma, jurusan farmasi, dan jurusan itu ya. Ini adalah 3 jurusan yang mempunyai satu program studi saja di setiap jurusannya. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang jurusan bisa menanyakan melalui tanya jawab ya, melalui sesi tanya jawab. Nah, terus kemudian jangan khawatir nih, hampir di sebagian besar jurusan di Poltekkes Surakarta ini sudah terakreditasi A, gitu ya. Semuanya hampir banyak yang sudah terakreditasi A, hanya ada beberapa yang terakreditasi dengan B. Itu bisa saudara-saudara lihat nanti pada panduan Si Penmaru maupun pada brosur Si Penmaru yang sudah kami sebarkan di tiap-tiap sekolah. Terus kemudian ada satu jurusan farmasi yang masih terakreditasi karena sampai sekarang ada itu ya. Terus kemudian mengenai lokasi kampus nih. Nah, Poltekkes Surakarta ini saking banyaknya jurusan, kita tersebar di 3 titik kampus ya. Jadi ada kampus 1 di Mojosongo Jebres Surakarta, kampus 2 ada di Jalan Adi Sumarmo, Laudan Colomat Karanganyar, dan kampus 3 ini ada di Klaten, ya, ada di Klaten, tepatnya di Jalan Klaten Selatan. Ini adalah titik-titik kampus yang ada di Poltekkes Surakarta. Nah, kemudian semua peserta diperbolehkan bisa mendaftar di Poltekkes Surakarta, apakah berasal dari SMA atau SMA jurusan IPS, ataupun bahasa, ataupun agama, semuanya bisa mendaftar. Dari latar belakang SMK juga seperti itu, semuanya bisa mendaftar. Yang dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tertera pada kualifikasi pendidikan yang ada di brosur maupun di Penmaru. Nah, kenapa sih harus memilih di Poltekkes Kemenkes Surakarta? Karena di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini masing-masing jurusan ini mempunyai unggulan. Ya, apa nih unggulannya? Misalnya di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta ini mempunyai unggulan. Kita mendidik profesi keperawatan yang unggul dan kompetitif dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan kritis. Nah, ini salah satu bentuk keunggulannya, gitu, yang mungkin tidak dimiliki oleh jurusan-jurusan lain di luar Poltekkes Surakarta. Misalnya lagi fisioterapi. Nah, di fisioterapi ini mempunyai keunggulan fisik, pediatri, dan pemberdayaan masyarakat. Unggulan muskuloskeletal, pediatri, dan nyeri. Ini adalah keunggulan yang ada di Poltekkes Surakarta, sehingga sifatnya benar-benar spesifik. Dan begitu juga keunggulan-keunggulan yang lain, misalnya jamu. Ya, ini mempunyai keunggulan estetika tradisional dalam praktik pelayanan jamu yang tidak dimiliki. Bahkan jamu ini kalau bisa kita bahwa jamu adalah salah satu jurusan yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di kawasan wilayah ASEAN ya, mungkin hanya satu di Poltekkes Surakarta yang mempunyai prodi jamu. Itu. Ini adalah kespesifikan. Terus kemudian akupuntur ini juga sama, mempunyai keunggulan akupuntur nyeri dan estetika. Kalau saudara-saudara lihat ada praktik akupuntur yang kaitannya dengan estetika supaya wajahnya tetap dan sebagainya, itu salah satu yang menjadi keunggulan di Poltekkes Surakarta. Itu ya. Itu adalah keunggulannya. Nah, ini adalah sekilas tentang Poltekkes Surakarta. Kalau Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian lihat di brosur, ini banyak nih alumni-alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta yang sudah luar biasa mendunia. Salah satu contohnya adalah Bapak Muhammad Solihin, sarjana keperawatan. Ini beliau sebagai nurse staff Tamahi Yoshida Hospital Jepang. Jadi beliau ada di Jepang nih. Jadi sudah go internasional istilah.
dengan quote-nya beliau bahwa bangga telah meniti ilmu di Surakarta, belajar langsung dari dosen-dosen yang mumpuni sehingga menjadikan bekal ilmu yang berbobot untuk diaplikasikan di dunia. Itu ada juga Ibu Dona Aulia dari Akupuntur. Ini beliau adalah founder keluarga sehat Akupuntur Kabupaten Kepahlang. Nah, ini beliau juga mempunyai quote, saya beruntung menjadi alumni Akupuntur Prokesta. Ya, jadi semuanya senang nih menjadi alumni dari Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan berbagai macam capaian yang sudah beliau raih karena lulus dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, ini adalah sekilas tentang si Penaru, tentang biaya pendidikan sudah kami ulas, tentang unggulan dan sebagainya yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, bagaimana terus ini aku pengen banget nih, pengen segera mendaftar di Poltekkes Surakarta. Bagaimana cara-caranya? Nah, langkah-langkah untuk mendaftar di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini akan sedikit saya jelaskan melalui saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, untuk si Penaru jalur seleksi mandiri itu jalur umum maupun jalur keluarga miskin atau jalur gakin, ini pendaftaran dibuka hanya singkat, ya hanya singkat saja. Tolong saudara sekalian benar-benar memperhatikan untuk waktunya ya. Waktunya tolong benar-benar diperhatikan bahwa jalur umum maupun jalur keluarga miskin ini dibuka secara berbarengan, di mana pendaftarannya dimulai tanggal 17 sampai 28 Januari 2022. Nanti akan dilaksanakan seleksi dari uji portofolio yang saudara-saudara upload disandingkan dengan input nilai rapor yang sudah saudara lakukan pada waktu nanti melakukan pengisian pendaftaran ya. Itu nanti akan diumumkan pada tanggal 4 Februari 2022 ya, 4 Februari 2022. Terus kemudian setelah diumumkan untuk peserta yang lolos seleksi pertama nanti akan masuk pada tahap kesehatan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2022. Nah, khusus untuk uji kesehatan ini akan dilaksanakan langsung di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di seluruh peserta yang dinyatakan lolos pada tahap 1 silahkan datang ke Poltekkes Kemenkes Surakarta pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2022 sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Terus kemudian untuk registrasi apabila peserta sudah dinyatakan lolos tahap 1 maupun tahap 2, maka nanti bisa dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Februari 2022. Nah, ini adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran di Poltekkes Kemenkes Surakarta apakah melalui jalur umum maupun jalur keluarga miskin nanti ditetapkan sebesar 300.000. Nah, 300.000 ini nanti peserta diberikan fasilitas untuk bisa mendaftar sebanyak 3 program studi ya. Banyak 3 program studi masing-masing jalurnya. Jadi peserta bisa memilih 3 program studi, tidak hanya 1 atau 2 program studi, tapi diberikan fasilitas pemilihan 3 program studi, di mana pada pilihan yang ketiga itu peserta diberikan kebebasan untuk bisa memilih jurusan-jurusan yang langka yang ada di Poltekkes Surakarta seperti jurusan akupuntur, kemudian jurusan ortopedi prostetik, kemudian juga jurusan jamu. Ini jurusan yang langka yang kompetitornya sangat sedikit sekali. Iya. Nah, itu adalah biaya pendaftaran. Sekarang akan saya share tentang panduan Penaru. Bagaimana nih cara pendaftarannya ya? Ini
Ini adalah panduan si Penmaru yang mungkin banyak dari teman-teman yang sudah bergabung di sini, Bapak Ibu saudara yang akan melakukan pendaftaran sudah mendapatkan panduan Penmaru ini. Gitu ya. Ya, yang pertama ini adalah persyaratannya. Persyaratannya bisa dibaca di sini. Yang tadi saya bilang, mau Anda jurusan IPA, mau jurusan IPS, mau bahasa, mau agama, mau SMK dari jurusan apa, semuanya bisa diterima di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Tentunya kualifikasi pendidikan yang ada di sini nanti bisa dilihat. Oh, aku SMA bahasa misalnya. Oh, berarti saya bisa mendaftar di jurusan okupasi terapi, saya bisa mendaftar di jurusan ortotik prostetik, saya bisa mendaftar di jurusan terapi wicara, saya juga bisa mendaftar di jurusan akupuntur dan gitu. Jadi monggo silahkan menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Nah, ini persyaratan umum yang ditetapkan khusus untuk jurusan keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Ya, ini adalah tinggi badan. Jadi untuk laki-laki itu minimal tinggi badannya 155 cm. Apabila saudara-saudara yang tinggi badannya yang laki-laki kurang dari 155 cm, maka jangan mendaftar di 3 jurusan ini. Karena nanti secara otomatis pada waktu uji kesehatan akan eliminasi apabila tinggi badannya kurang dari 155 cm. Terus kemudian untuk perempuan itu tinggi badannya minimal 160 cm. Hanya untuk ketiga jurusan ini saja. Sementara untuk jurusan-jurusan yang lain tidak mempersyaratkan tinggi. Terus kemudian persyaratan umumnya juga tidak buta warna total atau parsial. Dan tidak cacat fisik yang dapat mengganggu aktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian seluruh peserta juga diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan untuk bersedia tidak hamil. Ini kalau bagi perempuan ya, kalau yang laki-laki tidak. Ini khusus untuk perempuan bersedia tidak hamil selama mengikuti. Mekanisme pendaftarannya bagaimana? Peserta diminta untuk mengakses website si Penmaru pada sipenmaru.poltekkes.mensolo.ac.id pada tanggal 17 sampai 28 Juni 2022. Tata caranya seperti ini. Tinggal klik saja. Tinggal diklik saja, nanti kita akan diarahkan ke portal si Penmarunya Poltekkes Kemenkes Surakarta. Bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Bapak mohon maaf masuk. Jadi bagi peserta yang belum memiliki kode booking, maka diminta klik pada daftar ini terlebih dahulu, ya, untuk membuat kode booking. Berarti kan nggak bekal. Ya, caranya klik dulu daftar. Nah, nanti peserta akan diarahkan ke tampilan untuk menginput booking pendaftaran seperti yang terlihat di saya. Nama, nomor telepon, email, jalur masuk. Ini tolong dipastikan bahwa jalur masuk yang saudara dengan jalur masuk yang saudara inginkan. Pilihnya jalur klik pada mandiri. Kalau yang mau masuk melalui jalur kaki, maka kliknya mandiri. Setelah mohon maaf, kemudian pilih klik di gelombang. Ya, pilih setelah gelombang 1. Kemudian masukkan kode verifikasi yang ada di layar. Ya, seperti ini. Ya, belum berubah. Setelah selesai, kemudian saudara-saudara tinggal klik daftar. Ya, tinggal klik daftar. Nah, nanti setelah itu saudara akan disuguhkan tampilan seperti yang tertera pada layar ini. Bahwa kode booking pendaftaran ini sudah berhasil untuk dibuat. Nah, kemudian saudara tinggal klik cetak kode booking. Slide-nya nggak berubah. Pak, mau slide-nya nggak berubah, Pak? Nggak berubah. Sudah. Mungkin waktunya ya kan. Sudah delay. Sudah berubah.
Belum, Pak. Muncul, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nanti akan muncul tampilan halaman konfirmasi bahwa kode booking pendaftaran ini berhasil dibuat. Kemudian peserta tinggal cetak kode booking pendaftaran. Nanti pada waktu cetak kode booking pendaftaran, peserta akan ditampilkan tampilan layar seperti ini. Konfirmasi pendaftaran berisi nama, nomor booking, password, email, dan nomor HP. Terus kemudian nominal pembayaran dan nomor virtual account bank BTN. Jadi dengan mekanisme seperti ini, peserta sangat dimudahkan, tidak perlu datang ke Poltekkes Jakarta, nggak perlu datang ke bank BTN, nggak perlu kemana-mana, cukup duduk di rumah saja, ya, melakukan pendaftaran sampai ke pembayaran, gitu. Nanti saudara lihat pada tampilan yang saya blok warna merah. Nah, yang saya blok warna merah ini nomor booking dan password. Ini nantilah yang digunakan untuk masuk ke halaman yang tadi, ya. Masuk ke halaman portal si Penmaru tadi ketika kita diminta untuk memasukkan nomor pendaftaran dan password, ya. Ini jadi dua kotak inilah, inilah yang nanti digunakan untuk login pada website si Penmaru. Nah, setelah memiliki ini, maka peserta tinggal melakukan pembayaran biaya pendaftaran, ya, jumlah 300.000. Gitu. Nanti bagaimana nih untuk tata cara pembayarannya? Nah, tata cara pembayarannya, saudara-saudara lihat pada layar. Kalau saudara-saudara sudah memiliki rekening bank BTN, terus sudah memiliki aplikasi mobile banking dari bank BTN, saudara-saudara tinggal login ke M-Banking bank BTN-nya, terus klik pada menu pembayaran, klik pada pilihan virtual account, masukkan input nomor virtual account yang tadi sudah tertera, ya, sudah tertera di atas ini. Masing-masing peserta beda, ya, masing-masing peserta beda, jadi semuanya tidak sama, ya. Nah, saudara-saudara tinggal masukkan nomor account sesuai dengan virtual account yang saudara miliki. Jangan punya teman, ya. Sekali lagi, jangan punya teman yang dimasukin, tapi yang punya sendiri, ya. Terus kemudian input PIN mobile bankingnya. Setelah itu akan muncul tampilan layar konfirmasi bahwa transaksi sudah sukses dilaksanakan, gitu. Nah, ketika saudara sudah muncul layar konfirmasi bahwa transaksi ini sudah sukses, maka saudara tinggal gunakan nomor booking dan password ini tadi untuk login ke websitenya Maru, gitu ya. Tinggal gunakan untuk login ke websitenya si Penmaru. Pak login berhasil, kemudian saudara tinggal melanjutkan untuk melakukan pendaftaran di Penmaru. Itu, untuk di input, mulai nama dan seterusnya itu nanti ada di tampilan pendaftaran Penmaru. Nah, kalau dari ATM Bank BTN bagaimana? Nah, di sini juga sudah ada nih. Saudara tinggal masukkan ATM-nya, masukkan PIN, terus kemudian masuk ke menu transaksi lainnya, pembayaran, multi payment, terus kemudian pilih virtual account, masukkan nomor virtual account-nya, kemudian secara otomatis akan muncul tuh konfirmasi pembayaran virtual account senilai 300.000. Terus kemudian apabila benar, klik terus kemudian cetak resi pembayarannya. Nah, sekarang kalau dari ATM bank lain, bagaimana caranya? Dari mobile banking bank lain, bagaimana caranya? Nah, kalau dari ATM, mobile banking, ataupun teller bank lain, maka saudara-saudara bisa masuk melalui menu transfer. Masuknya melalui menu transfer. Nah, masuk melalui menu transfer, terus kemudian pilih tujuan rekening transfernya, rekening bank lain. Terus kemudian saudara inputkan kode bank dan nomor rekening tujuan, ya, kode bank dan nomor rekening tujuan. Nah, kode bank BTN berapa? Itu adalah 200.200. Ditambahkan nomor virtual account-nya, ya. Langsung lanjut nomor virtual account yang tadi sudah tertera pada layar konfirmasi ini, ya, 900490000101037. Nah, setelah masukkan itu, terus kemudian saudara masukkan nominal transfernya.
Kalau biaya pendaftaran sesuai dengan yang tertera pada panduan itu adalah 300.000, maka masukkan jumlah nominal transfer di sini 300.000 ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya, supaya terbaca oleh sistem nominalnya 300.000 ya. Nah, jika benar, sudah yakin benar, tik benar, kemudian kalau masih ada revisi ya nanti direvisi. Oh, salah mencet 350.000 ya, dikembalikan sesuai dengan nominalnya hanya 300.000 saja. Terus kemudian konfirmasi pembayaran virtual account-nya nanti akan muncul di sini ya, rekening bank BTN, nomor rekening sekian-sekian, penerima siapa. Nah, pastikan nama penerima ya, nama penerima dan jumlahnya ini sudah benar. Kalau sudah benar baru klik yes. Itu apabila saudara-saudara melakukan pembayaran dari bank lain selain bank BTN. Itu. Terus kemudian kalau sudah selesai, ini sudah melakukan pembayaran, saudara tinggal masuk ke login portal Simpen Marunya lagi ya. Login portal Simpen Marunya lagi. Oke, marah. Bentar nggih. Nah, marah tiga lagi lu. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh marah-marah. Ini lihat ini lu. Ini apa ini? Ini apa ini? Oh, makane. Dua. Kantut tekwin piye? Tut. Kuwin kantut piye? Tut. Kuwin kantut piye? Tut. Eli yang marah. Eli yang ngambek. Kan tadi semongko. Mongko mau? Oke, maaf ya, saya lanjutkan kembali ya. Tadi sampai pada masuk ke portal Simpen Maru ya. Sudah masuk, kemudian saudara masukkan nomor booking pendaftaran dan passwordnya. Nah, kalau nomor booking pendaftarannya sudah dimasukkan, passwordnya sudah dimasukkan, tinggal klik login. Ya. Nanti apabila belum bisa login, saudara-saudara cek dulu ya, apakah nomor booking pendaftarannya sudah sesuai, passwordnya sudah benar atau belum, huruf besar, huruf kecil diperhatikan. Karena untuk password huruf besar, huruf kecil itu tetap dilihat, gitu ya. Turunnya mengkubrep. Baik. Kalau sudah, terus kemudian nanti saudara akan di tampilan Kita diambilkan buah ayi. Ayi lapo ke? pendaftaran calon mahasiswanya Ayi ya, di belakang mulai itu. upload foto, ya, upload foto, nama lengkap dan seterusnya semuanya diisi. Ayi buka kulkas. Tuntas, kemudian Ayi buka kulkas. apabila sudah selesai, Ayi kamar maka mandi. saudara Buka kulkas. klik Ayi buka kulkas ya. nanti akan muncul tampilan bahwa selamat pendaftaran Ayi Anda buka kulkas. berhasil. Ya, ketika sudah muncul tampilan konfirmasi Itu loh, Ayi. seperti ini, saudara Itu tinggal Ayi. klik untuk cetak bukti pendaftaran. Nah, ini yang sering muncul pertanyaan pada WA Simpen Maru maupun WA Humas ataupun email Simpen Maru. Itu lihat Ayi. Ketika saudara-saudara klik untuk cetak bukti pendaftaran, maka nanti secara otomatis saudara-saudara itu akan mencetak 4 ya. Yang pertama adalah kartu tanda peserta Simpen Maru, 2 rekapitulasi nilai rapor, 3 formulir permohonan pendaftaran, dan 4 ini surat pernyataan. Jadi keempatnya ini nanti secara otomatis dicetak atau di-download ketika saudara sudah selesai melakukan pendaftaran dan klik untuk cetak bukti pendaftarannya, gitu ya. Jadi jangan bingung loh, ini rekapitulasi nilai rapor dari mana gitu. Saya buat sendiri atau bagaimana? Tidak. Jadi baik itu kartu tanda peserta Simpen Maru, rekapitulasi nilai rapor, formulir permohonan pendaftaran,
dan surat pernyataan ini otomatis akan tercetak oleh sistem setelah saudara selesai melakukan pendaftaran dan klik cetak bukti pendaftaran. Jadi kalau belum cetak bukti pendaftaran juga tidak akan muncul ketiga empat ini tadi, ya. Dan pastikan ketika saudara-saudara download ini aplikasi IDM atau Internet Download Manager pada komputer tersebut disable, karena kadang beberapa ketika aplikasi IDM-nya ini ada, dia tidak mau di download. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran. Nah, kita belum masuk ke mekanisme seleksi tahap 1 terlebih dahulu ya. Yang akan kita bahas adalah rekapitulasi nilai rapor terlebih dahulu. Nah, pada rekapitulasi nilai rapor ini adalah hasil dari input nilai rapor yang saudara-saudara masukkan pada waktu menginput data di pendaftaran calon mahasiswa ini, ya. Jadi tolong diperhatikan, rekapitulasi nilai rapor ini merupakan hasil inputan yang saudara-saudara input pada waktu melakukan pengisian pada form pendaftaran calon mahasiswa ini. Nanti kan sudah diminta untuk mengisi nilai rapor itu. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Saya akan tunjukkan bahwa nilai rapor yang dimasukkan, ya, nilai rapor yang dimasukkan ini adalah nilai pengetahuan, ya. Sekali lagi, apakah saudara-saudara dari SMA, MA, atau SMK, maka nilai rapor yang diinput pada waktu saudara-saudara melakukan pendaftaran itu adalah nilai pengetahuan, ya, bukan nilai keterampilan, tapi nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan mana yang diambil? Kalau saudara-saudara berasal dari SMA atau MA yang dari jurusan A, maka masukkan pada kelompok A umum, yaitu nilai bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk peminatannya yang berada pada kelompok C, saudara-saudara masukkan fisika, kimia, dan biologi. Itu untuk saudara-saudara yang berasal dari SMA jurusan IPA. Ya. Nah, untuk saudara-saudara yang berasal dari jurusan IPS, dari latar belakang SMA dan MA, maka kelompok umumnya sama, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian kelompok C pada peminatannya dimasukkan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan geografi, ya, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah, terus kemudian kalau untuk dari SMA yang lain, bahasa atau agama, maka sama, saudara-saudara tinggal masukkan nilai mata pelajaran pada kelompok C, pada peminatannya apa. Misalnya di situ ada peminatannya bahasa Arab misalnya, atau peminatannya bahasa Rusia, bahasa Prancis, dan seterusnya, masukkan di peminatannya tersebut, nilai-nilainya berapa saja, ya. Terus kemudian apabila saudara-saudara dari jurusan dari latar belakang pendidikan SMK, maka sama, untuk yang dimasukkan tetap pengetahuan, terus kelompok A muatan nasionalnya sama, diambil bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan pada nilai yang selanjutnya, nilai K1, K2, K3 itu adalah dimasukkan pada kelompok C2 atau dasar program keahlian, ya. Sekali lagi, dasar program keahlian. Jadi peminatannya, ya, peminatannya bukan yang dasarnya. Kan itu ada sebelum C2 ada C1, ya. C1 itu dasar umumnya kan ada. Nah, yang saudara masukkan pada dasar program keahlian. Apakah itu kejuruan 1, 2, 3, nah itu biasanya kan lebih dari 3. Saudara-saudara boleh ambil nilai yang tertinggi dari mapel yang ada pada kelompok C2 tersebut. Ya, pada dasar program keahliannya bisa diambil. Dan mana yang paling tinggi untuk diinput ke dalam aplikasi si Penmaru pada waktu saudara melakukan pendaftaran. Itu ya, itu adalah untuk mata pelajaran. Nah, sehingga nanti nilai-nilai yang saudara sudah inputkan pada formulir pendaftaran tadi
itulah yang akan menjadi rekapitulasi nilai rapor yang dicetak pada waktu saudara-saudara selesai melakukan pendaftaran. Setelah dicetak, kemudian saudara-saudara tinggal bawa hasil cetaknya itu ke sekolahan untuk dimintakan tanda tangan dan cap basah dari kepala sekolah, gitu ya. Apabila kepala sekolah berhalangan, bagaimana? Saudara-saudara bisa minta kepada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan kepala sekolah, apakah itu wakil kepala sekolah atau ketua bidang kurikulum dan pendidikan atau apa, kita nggak tahu ya, yang ditunjuk oleh sesuai dengan SK ketika kepala sekolah tersebut berhalangan karena tugas luar atau karena apa, biasanya kan ditunjuk petugas atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan dokumen. Itu ya, saudara-saudara bisa mintakan tanda tangan dari dia. Itu untuk rekapitulasi nilai rapor. Sama seperti formulir permohonan pendaftaran ini nanti dari mana, yaitu nanti otomatis akan tercetak ketika saudara mencetak bukti pendaftaran, tinggal ditempel foto background merah, kemudian di scan. Untuk surat pernyataannya tinggal ditempel materai 10.000, kemudian ditandatangani. Ini adalah mekanisme untuk pendaftaran. Dan nanti mekanisme seleksinya bagaimana? Nanti saudara-saudara bisa lihat ya pada panduan Penmarunya. Di sini sudah ada, saudara-saudara untuk persyaratan administrasi harus melampirkan pas foto dengan background merah. Apakah itu foto SMA ataukah foto dengan menggunakan pakaian bebas boleh, yang penting backgroundnya merah dan berwarna. Ya. Terus kemudian ukuran maksimalnya ingat 200 kilobyte. Supaya pada waktu nanti saudara input upload pada pendaftaran di atas ini, ya, upload foto di sini, itu bisa masuk. Formatnya JPG, ya, sekali lagi formatnya JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 kilobyte. Nah, kalau ukurannya lebih dari itu bagaimana? Pasti tidak akan bisa diupload pada menu upload foto pada formulir pendaftaran di atas. Kemudian slip bukti pembayaran biaya pendaftaran. Nah, ini karena sekarang biaya pendaftaran saya pakainya mobile banking, saya pakainya ATM, saya pakainya ini, ya tinggal difoto saja, berhasil ya sudah. Kemudian ini dijadikan untuk slip bukti pembayaran biaya pendaftarannya. Screenshot juga boleh, foto langsung dari mesin ATM boleh, terus kemudian ada slipnya juga boleh ditampilkan. Yang penting ada slip bukti pembayaran biaya pendaftarannya yang 300.000. Terus kemudian nomor 3, kartu tanda peserta Supermaru yang bertanda panitia, ya. Sekali lagi yang bertanda panitia, nanti ada 2 bagian, atas bawah itu ada peserta, ada panitia. Yang saudara scan itu yang panitia, ya, scan lembar aslinya, terus kemudian dilayarkan. Ini nanti otomatis tercetak pada aplikasi, ya, seperti yang sudah kami jelaskan di atas tadi. Terus kemudian formulir permohonan pendaftaran jalur mandiri umum atau mandiri Gakin, nanti tempel foto 24x6 sama tanda tangannya. Terus kemudian surat pernyataan ditandatangani oleh peserta, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, sertifikat akreditasi sekolah. Nah, untuk poin nomor 6 sampai poin nomor 13 itu apabila asli, saudara-saudara tidak perlu legalisir. Apabila itu asli, saudara-saudara tidak perlu legalisir. Kaunya asli bagaimana? Pasti di bawahnya sudah ada tanda tangannya, sudah ada cap basahnya, gitu ya. Terus kemudian formnya juga pasti berwarna, kan gitu. Kecuali kalau saudara-saudara melampirkan yang fotokopi. Apabila saudara-saudara melampirkan yang fotokopi, maka wajib dilegalisir setiap lembarnya. Gitu ya. Nah, nanti yang diupload untuk rapor semester 1, 2, 3, 4, 5 bagaimana? Diupload semuanya, baik itu kelompok pengetahuan, kelompok keterampilan, kan ada ya, pengetahuan dan keterampilannya dipisah halamannya. Ada juga yang pengetahuan sama keterampilan disandingkan, kiri kanan, gitu. Nah, yang penting yang memuat nilai kelompok pengetahuan dan kelompok keterampilan itu dilegalisir. Kenapa sih keterampilan harus dilampirkan? Supaya kita mengetahui, karena salah satu syarat dari mekanisme seleksi tahap pertama pada jalur umum dan jalur Gakin ini adalah
semua nilai mata pelajaran minimal 7. Itu yang kita jadikan pedoman. Nah, khusus pada poin nomor 13 ini, khusus bagi pendaftar yang sudah lulus sebelum tahun akademik 2022 ini, ya, yang lulus sebelum sekarang, sebelum tahun 2022, berarti lulusan tahun 2021, 2020, 2019, dan seterusnya, yang batas usia maksimalnya 27 tahun saat mendaftar, maka wajib melampirkan rapor semester 6, ijazah dan transkrip nilai. Baik, kita tahu nih bahwa ini lulusan tahun sebelum 2020, nah kan gitu ya. Nah, terus kemudian khusus pada poin 14, ini hanya apabila peserta memiliki, sekali lagi ya, sertifikat atau piagam prestasi baik akademik maupun non akademik ini minimal tingkat kabupaten, dan apabila ada, kalau tidak ada ya tidak perlu dilampirkan ya, karena nanti tahu pemeringkatannya kita menggunakan dikonversi ke dalam nilai, karena jadi pertimbangan itu semuanya di scan, dikasih nama sesuai dengan ini formatnya. Jadi nomor pendaftarannya berapa tadi ya, nomor booking pendaftaran berapa, foto nomor booking pendaftaran berapa, slip pembayaran gitu ya, kasih nama seperti yang kita pada panduan kemarin. Nah, kalau sudah, kemudian setelah itu sudah siap semuanya, saudara tinggal akses pada website tats.google.com/view/Maruf-Polkesta untuk mengupload file yang tadi sudah di-scan, baik nomor 1 sampai nomor 14. Dan satu persatu ya, dengan ukuran kapasitas setiap filenya tidak boleh lebih 1 MB. Ya, tidak boleh lebih dari 1. Itu juga nanti yang digunakan metodenya pada jalur Gakin ya, sama ya, nomor 1 sampai 14 sampai 18, 19 ya. Sama kecuali pada nomor yang untuk persyaratan Gakin ya. Seperti pada nomor 6. Tidak mampu secara ekonomi. Nah, bagaimana nih kita bisa tahunya tidak mampu secara ekonomi? Apabila jumlah penghasilan orang tua itu baik bapak, ibu digabungkan. Kalau yang bekerja cuma bapak ya bapak saja. Pokoknya kedua-duanya itu digabungkan. Kalau ibu tidak bekerja kan berarti 0. Kalau bapak bekerja berapa nominal penghasilannya digabungkan. Kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Bapak, ibu, terus kemudian putra-putrinya ada berapa, dijumlah, dibagi, nominalnya tidak lebih dari 750.000. Ya, itu kemudian dimintakan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua apabila bekerjanya mungkin wira swasta gitu kan, tidak ada slip gajinya ya, itu bisa menggunakan surat keterangan yang disahkan oleh perangkat desa. Perangkat desa itu bisa RT, RW, bisa sampai juga ke kelurahan. Terus kemudian melampirkan surat keterangan tidak mampu ya. Kalau surat keterangan tidak mampu ini kan prosedur permohonannya kan dibagi, terus kemudian ke RT, diketahui RW, lurah, camat mungkin sampai gitu ya. Nah, ini kartu Indonesia Pintar Kuliah apabila memiliki ya, Tapi kalau saudara-saudara mau masuk melalui jalur Gakin tapi tidak mempunyai KIP kuliah, tetap boleh ya. Tetap boleh mendaftar saja dan ini tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena sudah digantikan dengan SKTM. Ya. Tapi apabila saudara-saudara memiliki juga ya SKTM tetap dilampirkan karena syarat wajib SKTM-nya. Kartu Indonesia Pintarnya juga dilampirkan. Ini sebagai salah satu tambahan syarat mendukung SKTM. Win. Terus formulir kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua itu berarti 2 ya, bapak dan ibu ya. Atau apabila salah satu sudah almarhum ya salah satu, tapi ini dilampirkan namanya. Terus rekening listrik 3 bulan terakhir ya, rekening listrik 3 bulan terakhir. Nah, listrik saya pakainya token misalnya, jadi nggak ada slipnya, nggak ada niat. Saudara-saudara bisa minta ke PLN terdekat atau bisa mengakses ke internet kalau nggak salah naik untuk dicek pemakaian 3 bulan terakhir.
ya. Terus kemudian foto tempat tinggalnya, tampak depan Gitu, belakang, ruang tamu, dapur gitu ya. Nah, difoto, untuk kemudian nanti dilampir. Ini tambahan untuk yang dari jalur hakim ya, tambahan yang dari jalur hakim. Nah, terus kemudian nanti setelah saudara-saudara diseleksi tanggal 4 Februari dinyatakan lulus pada tahap 1, maka nanti masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap uji kesehatan. Pada tahap uji kesehatan ini nanti saudara-saudara diminta untuk datang ke Poltekkes Surakarta tanggal 8 sampai 10 Februari 2023 dengan sebelumnya melakukan biaya pendaftaran pembayaran uji kesehatan sebanyak 175.000. Bisa dibayarkan melalui virtual akun Bank BTN dengan mekanisme yang sama seperti pada waktu saudara-saudara membayar biaya pendaftaran, atau bisa juga saudara langsung datang saja ke Poltekkes Surakarta pada waktu melaksanakan uji kesehatan sekaligus melakukan pembayaran. Nah, bagaimana dari yang dari luar kota? Dari luar kota pun sama, tetap diberlakukan sama, harus datang ke Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk melakukan uji kesehatan. Nah, nanti uji kesehatannya apa saja? Uji kesehatannya ada pada poin 1, poin 2, dan poin 3. Ya. Yang poin 3 ini khusus untuk jurusan terapi wicara. Itu ada tambahan satu tes lagi, yaitu tes vokal, pengucapan pronunciation, habis vokal, huruf konsonan, dan lain sebagainya. Itu nanti ada tes khususnya. Nah, apabila saudara-saudara lolos pada tahap uji kesehatan ini, nanti akan diumumkan hasil uji kesehatannya pada tanggal 11 Februari. Nah, tetap lulus, diterima, jadi saudara-saudara tinggal melakukan pembayaran ya registrasi. Nah, tadi yang registrasi kami sampaikan di awal. Kalau kita lihat jurusan keperawatan yang merupakan jurusan yang banyak diminati oleh sebagai lapisan masyarakat, uang kuliah tunggalnya ini per semester 6 juta saja di Poltekkes. Ini sudah melingkupi semua biaya pendidikan yang ada, kan gitu ya, yang ada 6 juta saja, sehingga kalau dibagi per bulan ya mungkin sekitar 500.000 ya. Itu adalah untuk jurusan program di diplomatika. Ini saudara-saudara bisa lihat, kalau khusus untuk jamu dan biaya uang kuliah tinggal lebih murah lagi, cukup 5.400.000 untuk satu semester ya, untuk satu semester. Hingga kami yakin bahwa dengan uang kuliah tunggal yang kami terapkan ini, insya Allah bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Bisa. Nah, tadi di awal kami sampaikan, khusus untuk program studi yang berlanjut profesi seperti keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi, nanti ada tambahan namanya biaya matrikulasi yang dibayarkan bersamaan dengan biaya pembayaran registrasi. Ya. Nah, jadi skema pembayarannya seperti ini. Ketika saudara-saudara yang mendaftar dan diterima di program studi sarjana terapan berlanjut profesi untuk prodi keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi, nanti membayarkan biaya UKT tahap sarjana terapan ditambahkan biaya matrikulasinya. Contoh, tadi keperawatan biaya sarjana terapannya 6.300.000 ditambahkan biaya matrikulasinya 4.500.000. Jika pada waktu pembayaran registrasi untuk peserta yang dinyatakan lolos calon mahasiswa baru Poltekkes Surakarta untuk prodi sarjana keperawatan nanti membayarnya biaya pendaftaran, biaya registrasinya, biaya registrasinya sebanyak 10.801.000. Kalau untuk kebidanan 9.900.000. Kalau untuk fisioterapi sama sebenarnya. Nah, nanti setelah melakukan pembayaran, peserta diminta melakukan registrasi secara online maupun mengirimkan tas seperti yang tertera pada panduan halaman. Nah, itu kami sampaikan ya, halaman 13 ini. Nah, itu sekilas tentang Poltekkes Surakarta, terus kemudian sekilas tentang program studi yang ada, akreditasi, dan mekanisme pendaftaran yang di jalur umum dan jalur gagin bagaimana, itu semuanya sudah kami jelaskan. Mungkin kalau ada dari saudara-saudara
yang terkait dengan pertanyaan seputar si Penmaru atau seputar program studi yang ada di Poltekkes Surakarta, pengen lebih detail lagi, pengen lebih tahu lebih banyak lagi, silahkan mengajukan pada sesi tanya jawab nanti. Itu saja dari kami. Sementara waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Sherly selanjutnya. Silakan Mbak Sherly. Baik, terima kasih banyak Bapak Boni atas penjelasannya mengenai mekanisme dari Sepenmaru ini. Wah, Bapak ini tadi saya melihat para peserta ini sudah sangat antusias. Di room Zoom juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka dari peserta yang ingin menanyakan kembali nih mengenai Poltekkes Kemenkes Surakarta, karena saya yakin di sini rekan-rekan ini sangat antusias untuk ingin mengetahui lagi lebih dalam untuk dari Polkesta ini sendiri. Baik, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh dengan menggunakan fitur raise hand, kemudian dapat menyalakan mikrofonnya, dan nanti akan dibantu Bapak Boni untuk menjawab pertanyaannya, seperti itu. Wah, baik, di sini sudah sangat banyak sekali ya yang raise hand. Wah, oke, baik. Wah, karena sangat banyak sekali, saya mungkin dapat memilih untuk yang pertama, dari Bapak Kusmara Amijaya. Dipersilakan untuk on-mic dan mengajukan pertanyaannya. Ya, Bapak, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak, mikrofon Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf Pak Kusmara, suaranya belum terlihat, terdengar. Suaranya belum terdengar Pak Kusmara. Mohon maaf, Bapak Kusmara, pertanyaan Bapak tidak terdengar. Oke, Bapak, suara Bapak tidak terdengar. Mungkin apakah dapat diketik saja? Mohon maaf. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Kusmara ya Mbak Sherly, ini kita jawab dari Elnat Ramat, dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten. Izin bertanya Pak, untuk pendaftaran biaya awal, totalnya berapa dan apakah bisa diangsur? Untuk total biaya, ini bukan pendaftaran ya Bapak atau Ibu ya, saya tidak tahu apakah ini Bapak atau Ibu. Tetapi total pembayaran biaya registrasi mungkin ya. Kalau pendaftaran itu kan nominalnya 300.000 ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk registrasi nanti bisa Bapak Ibu lihat di skema biaya pendidikan yang sudah ada di brosur ataupun di panduan si Penmaru. Tentunya totalnya untuk masing-masing program studi berbeda nggih. Tadi sudah kami kasih contoh misalnya untuk keperawatan program diploma 3 itu cukup 6 juta saja. Terus kebidanan program diploma 3 juga 6 juta, fisioterapi 6 juta. Yang berbeda itu hanya untuk sarjana terapan berlanjut profesi. Ya, biaya pembayaran registrasinya adalah
UKT Sarjana Terapan semester 1 ditambahkan dengan biaya matrikulasi. Tetapi untuk sarjana terapan yang lainnya yang tidak berlanjut profesi, ya tentunya cukup uang kuliah tunggal sarjana terapannya saja. Jadi sebenarnya di Poltekkes ini sangat-sangat terjangkau ya, kalau kami boleh bilang. Kenapa? Karena biaya pembayaran registrasi yang Bapak Ibu bayarkan ini juga adalah UKT yang semester 1. Jadi kami tidak menerapkan biaya biaya gedung, tidak ada yang Bapak Ibu bayarkan, saudara-saudara bayarkan pada waktu registrasi itu adalah biaya uang kuliah tunggal semester 1 gitu. Ya, uang kuliah tunggal semester 1. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa diangsur? Kalau untuk biaya pendaftaran, biaya pembayaran registrasi itu tidak bisa diangsur, harus dibayarkan full karena skema pembayaran kami dari bank memang seperti itu, tidak bisa melalui angsuran. Terus kemudian, monggo Mbak Shirley. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dari pertanyaan yang telah diajukan oleh SMK tadi dapat menjawab. Apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kembali. Saya di sini akan menyapa para peserta yang sudah raise hand yang ingin menanyakan beberapa hal. Saya boleh meminta untuk Kak Saskara yang sudah dari tadi raise hand mungkin dapat on mic dan on cam untuk menyampaikan pertanyaannya mungkin. Maaf Kak, kalau untuk on mic aja nggak apa-apa? Iya, boleh dipersilahkan. Tadi informasi yang disampaikan oleh Bapak, ada beberapa prodi yang tinggi badannya harus 150 cm, itu apa aja ya Kak? Maaf tadi ketinggalan informasi, soalnya suaranya tabrakan sama peserta lain. Mohon diulangi Mbak Saskara, ini malah ganti kami yang tidak dengar suaranya. Oh iya Pak, tadi ada beberapa prodi yang tinggi badannya harus minimal 150 cm untuk perempuan, itu prodi apa aja ya Pak? Oh iya, untuk yang minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan, itu jurusan keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Apakah itu program studi diploma 3-nya atau prodi sarjana terapannya, semuanya sama, menerapkan syarat untuk tinggi badan. Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk dari Kak Saskara ini sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Enggak, makasih Mbak, udah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan Bapak. Untuk yang sudah raise hand, ini ada dari Kak Erik. Mungkin boleh dipersilakan untuk on mic dan on cam dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, makasih. Mau nanya Pak, tadi kan disampaikan untuk pendaftarannya itu kan boleh memasukkan 3 jurusan ya. Nah itu apakah boleh dalam satu jurusan itu memasukkan prodi yang sama? Misalkan saya mendaftar D4 fisioterapi sama D3 fisioterapi, lalu yang ketiga nanti boleh lain jurusan gitu atau enggak? Atau harus beda semua gitu? Oke. Jadi kalau untuk pilihan pertama dan pilihan kedua nanti akan muncul. Jadi ketika saudara memasukkan SMA atau jenis SMA atau SMK-nya, terus kemudian jurusannya, nanti secara otomatis pilihan yang ada itulah yang bisa saudara pilih. Gitu ya. Nah, nanti untuk khusus pilihan 3 itu hanya diperuntukkan untuk 3 jurusan yang langka yang ada di Poltekkes Surakarta. Ini jurusan yang tadi sudah saya sampaikan di Indonesia, bahkan tidak ada seperti jurusan jamu, jurusan akupuntur, dan jurusan ortotik estetik.
Sementara untuk pilihan 1 dan pilihan 2-nya ini bebas sesuai dengan pilihan yang ada. Jadi saya ambil contoh, misalnya Mas Erik dari SMA IPA, maka Mas Erik boleh mengambil jurusan keperawatan, kebidanan, fisioterapi, terapi okupasi, ototik prostetik, terapi wicara, semuanya boleh diambil. Gitu. Tetapi kalau misalnya jurusannya IPS, ya jurusannya IPS, maka yang bisa diambil hanya jurusan keperawatan, kebidanan, fisioterapi, terapi okupasi, ototik prostetik, semuanya bisa diambil kecuali satu, jurusan farmasi. Karena jurusan farmasi mensyaratkan apabila dari SMA atau MA itu jurusannya IPA. Seperti itu. Nah, sedangkan pada pilihan ketiganya diperuntukkan untuk 3 jurusan yang tadi sudah saya sebutkan. Itu saja. Akupuntur, ototik prostetik, dan Ini untuk pilihan 1 sama 2, misalkan saya ambil D4 fisioterapi dan D3, apakah bisa, Pak? bisa. Bisa ya? Jadi pilihan pertamanya D4 fisioterapi gitu ya. Terus kemudian pilihan keduanya D3 fisioterapi. Iya. Terus pilihan ketiganya baru ngambil akupuntur misalnya, sama-sama keterapian fisik, boleh. Oh iya. Boleh. Iya. Kecuali kalau pilihan pertamanya D4 fisioterapi, pilihan keduanya D4 fisioterapi, nah itu kan enggak. Karena sudah dipilih di pilihan pertama. Sama satu lagi boleh, Pak? Boleh. Nah, ini kan lewat jalurnya lewat jalur umum ya, yang jalur Sipen Baru ini ya. Terus nanti kan ada jalur yang nasional ya, kalau tidak salah tadi ya. Ya, betul. Itu nanti kalau misalkan yang di jalur umum ini nanti tidak lolos, apakah masih bisa daftar untuk jalur nasional? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh iya. Jadi ada 3 jalur itu tadi, misalkan belum ada yang masuk, saya boleh daftar di jalur yang setelahnya gitu ya? Boleh. Tapi nanti untuk penerimaannya tetap satu nih. Gitu. Penerimaannya tetap? Satu. Kan misalnya saudara sudah diterima di jalur umum, ya sudah berarti berhenti di jalur umum. Ya, kan ya, gitu, ya, ya. Nah. Oke, makasih Bapak. Oke. Baik, untuk dari Kak Erik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah Mbak. Cukup. Oh ya, baik. Baik, bagi para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin fitur raise-nya dapat di-off-kan. Terima kasih. Kemudian Bapak Boni, tadi Bapak Kusmara sudah menuliskan. Bapak Teko. Maaf Kak, iya. Selamat siang, Mbak. Iya. Mbak ini mau tanya, yang uji jalur mandiri dengan uji tulis itu sama enggak? Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Boni dapat membantu untuk menjawabnya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari Bapak Kusmara, habis ini saya akan membantu untuk membacakan ya, Pak. Ya. Jalur umum dan jalur tulis itu berbeda ya. Berbeda. Karena kalau jalur umum kita menggunakan mekanismenya menggunakan seleksi nilai rapor. Sedangkan jalur tulis nanti saudara-saudara berdasarkan hasil uji komputer based test yang saudara lakukan. Jadi nanti kalau hasil komputer based testnya nanti nggak memenuhi syarat untuk lulus, ya berarti nanti otomatis tidak akan lulus. Jadi murni berdasarkan hasil uji tulis yang saudara lakukan. Tetapi kalau jalur umum nanti mekanismenya kan menggunakan seleksi nilai rapor. Yang sama mekanisme seleksinya itu adalah jalur umum dan jalur PMDP yang nasional. Itu sama. Tapi yang membedakan ada juga kalau jalur umum tidak dibatasi lulusan tahunnya, yang dibatasi hanya umur mendaftar pada saat dia mendaftar, sedangkan pada jalur PMDP kemungkinan hanya untuk lulusan tahun akademis 2020. Tahun sebelumnya tidak. Seperti itu. Jadi Pak, kalau untuk pendaftarannya bagaimana Pak? Kalau untuk pendaftarannya sudah kami jelaskan tadi. Kalau yang sekarang buka, ini yang kita bicarakan yang sekarang buka dulu saja ya. Karena kalau untuk yang jalur seleksi nasional kan kita masih belum tahu waktu mekanisme pastinya bagaimana.
nanti kita menunggu dari pusat Kementerian Kesehatan dulu. Itu ada 2 jalur PMDP dan jalur SIMAMA. PMDP itu menggunakan mekanisme seleksi nilai rapor untuk lulusan tahun akademik 2022 saja. Sementara untuk yang SIMAMA itu adalah jalur uji tulis yang boleh diikuti oleh seluruh lulusan sebelum baik tahun 2022 maupun sebelum tahun 2022. Yang penting batasan umurnya 27 tahun dengan mekanisme seleksi uji CBT atau komputer. Sekarang buka adalah jalur seleksi mandiri, apakah itu jalur umum dan jalur keluarga miskin. Dua-duanya menggunakan mekanisme seleksi nilai rapor. Itu, Mbak. Umum itu berarti maksudnya prestasi ya, Pak? Ya, mekanisme seleksi yang digunakan bukan prestasi, tetapi nilai rapor ditambah dengan prestasi. Apabila memiliki prestasi, kalau tidak memiliki prestasi ya tetap nanti akan masuk pada seleksinya. Transkripnya nilai itu perlu dilegalisir nggak, Pak, yang lulusan 2021? Iya, seperti yang tadi sudah kami jelaskan dengan panduan. Untuk ijazah, transkrip nilai dan rapor semester 6 tetap dilampir. Ampun, ada lagi? Ayu. Pak, untuk transkrip nilai yang lulusan tahun lalu itu maksudnya rekapitulasi nilai rapot itu atau gimana? Bukan, transkrip yang ada di belakang ijazah itu kan biasanya ada nilai itu ya. Udah nggak ngomong deh. Itu yang dimasukkan. Berarti transkrip nilai itu nilai yang ada di belakang ijazah. Iya, betul. Ya, terima kasih. Monggo Pak Kusmara, Mbak Charlie. Oke, saya bantu untuk membacakan mungkin atau Bapak sudah dapat Nggak nanya kita ini ya, Dek ya? Kalau kita mau nanya kita ini. Iya. Nanti sampai tab ini. saya bantu. Maaf, mungkin bagi para peserta yang belum dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo Kak. Maaf, izin bertanya, Bapak. Mohon maaf, bagi para peserta yang belum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya, mohon untuk di-mute sebentar, nggih. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu dari pertanyaan Bapak Kusmara. Jadi sudah dari room chat tadi, pertanyaan dari Bapak Kusmara adalah, saya mau bertanya apakah peserta dari luar Jawa yang ikut jalur mandiri dan umum harus seleksi dan ikut tes langsung ke Poltekkes Surakarta? Dan untuk jalur SIMAMA, kapan saya dapat mendapatkan brosur SIMAMA? Terima kasih. Mohon maaf agak nge-lag Mbak Shirley, diulangi lagi Mbak. Baik Bapak. Untuk pertanyaan dari Bapak Kusmara, peserta dari luar Jawa yang ikut jalur mandiri dan umum harus seleksi dan tes langsung ke Poltekkes Surakarta. Dan untuk jalur SIMAMA, kapan saya bisa dapat brosur SIMAMA? Terima kasih. Apakah dapat terdengar Bapak Boni? Iya, sampun. Oke, baik Bapak. Untuk jalur seleksi mandiri Pak Kusmara, apakah itu jalur umum maupun jalur keluarga miskin, khusus untuk uji kesehatannya saja yang datang ke Poltekkes Surakarta apabila peserta sudah dinyatakan diterima pada tahap 1 atau seleksi portofolionya. Tetapi kalau untuk portofolio dan lain sebagainya, silakan mulai dari pendaftaran sampai upload di portofolionya silakan dilakukan dari kediaman masing-masing. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian untuk jawaban kapan SIMAMA ini bisa dapat informasinya, kami juga masih sampai saat ini masih menunggu dari pusat Pak untuk petunjuk teknis dan panduan pelaksanaannya. Ya, kami belum bisa menginformasikan kapan kami bisa memberikan kepada calon pendaftar nanti. Tetapi bisa kami sampaikan bahwa nanti apabila ada dan sudah muncul, silahkan cek di website Sipenmaru Poltekkes Surakarta atau juga bisa cek di websitenya Poltekkes Surakarta, yaitu di poltekkes.mensolo.ac.id. Biasanya akan kami upload di situ. Dan karena ini sifatnya nasional, saya rasa di Poltekkes terdekat di
kediaman Bapak atau di kediaman peserta, nanti bisa semuanya informasinya akan sama, bisa didapatkan di mana saja. Karena ini dilaksanakannya secara serentak kalau yang jalur seleksi nasional. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Baik, terima kasih Bapak Boni untuk membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Kusmara. Semoga dari pertanyaan Bapak sudah terjawab nih Pak. Baik, Bapak. Halo Kak. Halo Kak. Iya. Saya mau izin bertanya. Oh iya baik, terima kasih Iya. Kak Bella. Mohon silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Iya. Kak, kalau misalkan jalur rapot ini saya daftar, terus kan pembayarannya kan Februari. Itu apabila saya keterima SNMPTN, uangnya bisa kembali atau tidak ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu Bella untuk pertanyaannya dari Bapak Boni. Mungkin dapat menyampaikan jawabannya Bapak. Oke. Untuk pembayaran biaya pendidikan atau pembayaran registrasi calon mahasiswa baru Poltekkes Surakarta yang sudah dibayarkan itu tidak bisa dikembalikan kecuali untuk peserta yang diterima tetapi kemudian pada ujian nasionalnya atau jenjang pendidikan SMA, MK, SMK-nya kemudian dinyatakan tidak lulus, itu baru bisa balikan. Tetapi di luar dari itu semua, biaya pendidikan yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik. Itu nanti akan termuat pada surat pernyataan. Di situ nanti ada dan peserta diminta untuk tanda tangan di atas materai. Itu sudah ada di dalam surat pernyataan. Begitu Mbak. Terima kasih. Berarti itu uangnya meskipun saya sudah keterima SNMPTN tetap tidak bisa kembali ya Pak, intinya uangnya yang 10 juta itu pendaftaran. Iya betul Mbak, tidak bisa kembali. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Boni, saya mohon izin bertanya. Untuk sesi tanya jawab masih ada kuota berapa pertanyaan kembali Bapak? Silakan Mbak, sampai selesainya. Kak, aku ingin bertanya, Kak. Saya mau bertanya. Mohon maaf, untuk bagi para peserta karena ini banyak yang Saya mau bertanya Kak. Mau bertanya Kak. Ya, baik. Aku mau nanya dari sumber. Iya, maaf karena ini juga banyak agar cepat. Mohon maaf terlebih dahulu untuk tidak sebentar. Saya akan mengurutkan untuk yang raisen karena tadi juga sudah banyak yang raisen dari awal. Mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Saya mau bertanya Kak Iwan. Pasti akan pertanyaan dari kakak-kakak para peserta akan kami tanyakan, akan dijawab oleh Bapak Boni, tetapi mohon maaf untuk sedikit bersabar terlebih dahulu. Saya akan urutkan dari awal. Ini tadi sudah ada Kak Sekar yang raise dari awal. Mungkin dapat mengajukan pertanyaannya ya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, kira-kira kuota untuk penerimaan di jalur mandiri umum D3 terapi wicara dan D4 terapi wicara berapa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sekar atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak ini dapat membantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Kak, apakah anak yang Bisa diulangi Mbak? Dari Kak Sekar mungkin dapat menyampaikan kembali atas pertanyaannya. baik, saya ulang ya, untuk jalur penerimaan mandiri umum pada prodi D3 terapi wicara dan D4 terapi wicara, kuota penerimaannya berapa ya Kak? Terima kasih. Kak mau bertanya, apakah Mohon maaf dari Bapak Buni, apakah sudah dapat tersampaikan dari pertanyaan dari Kak Sekar?
Kak mau bertanya, apakah anak yang orang tuanya yatim piatu bisa mendapatkan KIP? Oh ya, sebentar ya dari Kak Rere. Kami mau menjawab pertanyaan dari Kak Sekar terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, untuk kuota terapi bicara itu secara umum kurang lebih sekitar 80 orang. Ya, tapi itu nanti kan terbagi dari berbagai macam jalur seleksi ya. Kan ada jalur seleksi umum, jalur seleksi Gakin, jalur seleksi PMKP, dan jalur seleksi Imama. Tentunya untuk pemenuhannya tergantung dari masing-masing jalur tadi. Tapi kalau secara umum untuk jurusan terapi bicara pada tahun 2020 akademik 2022-2023 ini menerima sebanyak 80 mahasiswa baru. Baik itu diploma 3 80 mahasiswa baru, diploma 4 80 mahasiswa baru. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Berarti untuk secara umum 80 orang itu dibagi di dalam 4 jalur ya, Pak ya. Ada Gakin, ada Simama, ada PMDP, dan ada Mandiri ya, Pak. Betul, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Iya, sama-sama. penjelasannya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sekar atas pertanyaannya. Mungkin dapat menurunkan fitur ASN-nya, di-off-kan ya Kak. Terima kasih sebelumnya. Baik, kemudian selanjutnya ada username-nya ini Oppo A31. Mungkin dapat menyampaikan pertanyaannya dengan on-cam dan juga on-mic. Kami persilahkan. Ya, makasih Kak. Permisi, izin bertanya. Pada link pendaftaran calon mahasiswa, bagian riwayat pendidikan, ada keterangan nomor ijazah dan nilai UAN. Bagaimana Kak kalau yang kelas 12 belum dibagi nomor ijazahnya ya? Izin bertanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini dari Kak siapa? Dari Caroline Kak. Dari Caroline? Iya. Iya, baik. Tadi belum sempat ganti. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaannya mengenai bagaimana jika nomor ijazah tersebut belum dibagikan. Begitu, nggih? Mungkin dari Bapak Boni dapat membantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, Caroline. Terkait dengan pertanyaannya. Tadi apa Mbak Sari ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya bagaimana jika nomor ijazah belum dibagikan? Oh, iya. Begitu Bapak. Ini sambil membaca pertanyaan yang di chat ini jadinya agak terdisturb. Ya, untuk jalur umum maupun jalur keluarga miskin, tentunya karena dari teman-teman, ya ini sekaligus menjawab yang lainnya juga ya Mbak Sherly ya. Jadi nanti pada waktu saudara-saudara melakukan penginputan pada formulir pendaftaran, apabila memang pada pertanyaannya itu tidak ada jawabannya, maka saudara-saudara bisa isi dengan angka 0. Ya, sebagai contoh, tadi yang ditanyakan, apabila belum mempunyai nomor ijazah bagaimana? Maka diisikan angka 0 karena memang saudara-saudara belum memiliki ijazah, gitu ya. Tetapi bagi saudara-saudara sudah memiliki ijazah, silakan cantumkan nomor ijazahnya, tentunya untuk yang lulusan tahun di bawah tahun 2020 itu ya. Jadi untuk semuanya saja. Jadi misalnya contoh lagi apa ya, nomor telepon orang tua misalnya, kebetulan orang tuanya tidak punya nomor telepon, tidak punya nomor HP gitu, isikan saja angka 0. Jadi apa-apa yang memang saudara-saudara tidak punya datanya, tidak punya datanya, maka isikan angka 0. Halo Kak, halo Kak. Oh iya, baik Bapak Boni, terima kasih untuk jawabannya. Apakah tadi pertanyaan sudah menjawab, Kak?
Iya, sudah Kak. Boleh bertanya sekali lagi? Oh iya, baik, dipersilahkan. Bagaimana? Jika saya lulus di pilihan kedua, apakah boleh saya mengikuti tes tertulis kembali ya Kak? Maaf, bagaimana pertanyaannya putus-putus? Mohon maaf. Jika saya lulus di jurusan di pilihan kedua, apakah boleh mengambil tes tertulis kembali Kak? Izin bertanya. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diajukan. Jadi pertanyaannya bagaimana jika sudah lolos di pilihan kedua, apakah masih boleh untuk melanjutkan untuk mengambil SIMAMA, begitu ya Kak? Iya Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Boni, kami persilakan untuk membantu menjawab atas pertanyaan. Terima kasih. Oke. Untuk jawabannya boleh, tetapi harus diperhatikan bahwa jalur umum dan jalur daging ini batas waktu registrasinya hanya pada tanggal 14 sampai 17 Februari 2022. Tentunya ketika saudara sudah dinyatakan di apakah itu pilihan 1, ataukah itu pilihan 2, ataukah itu pilihan 3, tentunya saudara kan akan diminta untuk melakukan pembayaran registrasi pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 14 sampai 17 Februari 2022. Maka secara otomatis ketika saudara tidak melakukan pembayaran, tidak melakukan pembayaran pada tanggal tersebut, maka saudara dianggap mengundurkan diri. Kan begitu ya? Itu catatan yang pertama. Atau apabila saudara melakukan pembayaran di tanggal tersebut, gitu ya. Ini kan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk di WA Sipengku. Terus kemudian saudara mengikuti jalur seleksi nasional, apakah itu PMPP, apakah itu SIMAMA, supaya bisa mendapatkan prodi sesuai yang diinginkan, gitu ya. Terus kemudian bisa nggak biaya